Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 817. Di medan perang yang luas, bunga-bunga darah meledak di kedua arah, dan dua Tuan Zeng yang Zhongdian dihancurkan, tanpa meninggalkan mayat. Pada titik ini, penguasa 9 istana Zeng yang Zhong telah dihancurkan oleh 7 orang. Selain penguasa istana pertama yang bertarung melawan Ye Chen, hanya penguasa istana ke-7 yang masih keras kepala. Tentu saja, meskipun kekuatan pertempuran utama dari Aula ke-7 begitu kuat, dia masih tidak bisa kembali ke surga, karena dia menghadapi 4 alam semasi celestial leluhur Tianzong, Zhong Jiang, Zhong Yan, dan Sangguan Xuanzong. Ini adalah perang tanpa ketegangan. Lord of the Seven Hall terputus selama 1 menit dan dia terputus dari langit. Boom, 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 karena Dewa 9 ruang Sekte Zeng yang dihancurkan oleh 8, dan Angkatan Darat Neter di bawah kendali mereka juga hancur berkeping-keping, kecuali untuk Angkatan Neter yang dikendalikan oleh Tuan Pertama, semua yang lain berubah menjadi abu terbang. Berhenti, segera, suara leluhur Tianzong bergema di langit dan di bumi, karena orang-orang kuat Zeng yang Zhong harus dikompilasi, tidak perlu melanjutkan perang ini. Segera, Yan Huang, Heng Yue, King Yun, dan pasukan keluarga besar semua berhenti, mengepung dari semua arah, mengalahkan sisa-sisa Sekte Zeng Yang dan melampirkan 3 lapisan di dalam dan 3 di luar gunung. Pada saat ini, pasukan Zeng Yang Zhong masih belum memiliki mental perang. Mungkin, saat pasukan yang dipimpin oleh Ye Chentong muncul, mereka tidak punya pikiran perang, karena sejak awal perang ini, mereka tidak kehilangan ketegangan. Sisa-sisa Zeng Yang Zhong dari tentara yang dikalahkan hanya dikepung, dan sosok berdarah jatuh di langit. Itu adalah pemilik utama cabang pertama Zeng Yang Zhong. Seluruh tubuh cacat, dan bahkan kepalanya dipenggal. Tubuh yang berwarna darah tampak sangat menyilaukan ketika dia jatuh. Kematiannya membuat Zeng Yang Zhong menjadi kuat. Hati saya benar-benar dingin. Boom! Dengan kematian Aula cabang pertama, satu-satunya pasukan dunia bawah yang tersisa juga berubah menjadi abu terbang. Di mata semua orang, Ye Chen, mengenakan baju besi surga, turun langkah demi langkah, dengan kepala penguasa Aula pertama di tangannya. Dia juga berlumuran darah. Dalam proses seorang dewa kuil, dia menderita banyak kerusakan. Di belakangnya, Jining Suang, yang juga berlumuran darah, menggelengkan kepalanya. Dia mengenakan jas hitam, jubah hitam, dan topeng di wajahnya. Dia seperti pembunuh dingin, yang membuat orang tidak berani kelihatan lurus. Ye Chen. Setelah melihat Ye Chen, penampilan kuat Zeng Yang Zhong kental, meskipun Ye Chen mengenakan topeng, tapi dahi Ye Chen masih begitu mencolok. Ini adalah tanda khusus. Ye Chen mengabaikan pandangan orang-orang ini secara langsung. Dia menghancurkan kepala pemilik rumah pertama menjadi abu terbang, dan memandang ke samping pada Jining Suang. Ini sudah berakhir untukmu. Jining Suang tidak menjawab, tetapi melepas topengnya dengan jentikan tangannya, memperlihatkan wajah yang hampir tak ada taranya yang sempurna. Melihat wajah Jining Suang yang tiada taranya, sisa-sisa prajurit yang dikalahkan Zeng Yang Zhong akan terperangkap di sana pada saat yang sama. Semua orang tampak seperti Sutian seolah-olah mereka terbelah oleh guntur. 3 atau 5 detik kemudian, orang yang pertama merespons secara tidak sadar mengangkat tangannya dan menggosok matanya, berpikir bahwa ia salah membaca. Tentu saja, ketika saya pergi untuk melihatnya lagi, meskipun pipi yang tak tertandingi keluar dari mimpi saya, itu sangat jelas di mata mereka, dia bukan gadis mereka, pemilik cabang ke-9 mereka Zeng Yang Zhong. Apakah Zeng Yang Zhong mengajar Jining Suang di masa depan? Untuk sesaat, langit dan bumi jatuh ke dalam ketenangan yang seperti kematian, dan seluruh pasukan tentara yang dikalahkan Zeng Yang Zhong pusing. Pada saat ini, terlalu banyak orang yang tidak tahu mengapa Jining Suang muncul di sini. Mereka tidak tahu apakah gadis mereka akan menjadi musuh mereka, dan bahkan lebih lagi sehingga dia bahkan bekerja sama dengan Ye Chen untuk mengepung pasukan Zeng Yang Zhong. Mereka seharusnya tidak bisa mengetahuinya, karena konspirasi tubuh Falun King dengan roh misterius sangat rahasia, bahkan bukan Lord of the Nine Hells, apalagi mereka. Semua dari mereka tiba-tiba, alis Jining Suang memiliki 3 dewa berwarna-warni yang terus-menerus, berubah menjadi sinar cahaya, mengambang di pegunungan, setiap sinar cahaya telah jatuh ke alis Zeng Yang Zhong yang kuat. Untaian cahaya adalah merek kesadaran Tuhan, yang berisi ingatan akan pertemuannya akhir-akhir ini. Untuk menyusun sekte-sekte Zeng Yang ini, dia harus memberitahu mereka betapa buruknya Zhongmen yang dia setiai. Dia butuh alasan untuk meyakinkan orang-orang ini. Segera, mata Zeng Yang Zhongqiang yang terkepung di pegunungan disorot pada saat yang sama. Pada saat ini, Bu Xiao Jining Suang menggunakan terlalu banyak kata untuk dijelaskan, mereka telah menemukan jawaban dari untaian jejak kesadaran Tuhan, ternyata pengkhianatan santa mereka bukan tanpa alasan.
Begitu banyak rahasia luar biasa. Sebagian besar orang yang hadir adalah kakak dan adikku, paman dan paman. Apakah kalian merasakan perasaan sedih saat ini? Kedamaian antara surga dan bumi hancur oleh suara gumam Ye Chen. Begitu kata-kata itu keluar, tentara Zeng Yang Zong yang terperangkap di gunung diam. Sedih? Mereka seharusnya sedih. Ini adalah sekte Zeng Yang Zongmen yang mereka bersumpah untuk bela begitu kejam berulang kali. Pada saat itu, Ye Chen didorong turun gunung. Sekarang, Jining Xuang telah dipaksa untuk mengkhianati gerbang sektarian, dan dua leluhur Zeng Yang telah ditinggalkan dengan kejam. Kekejaman kejam seperti itu membuat mereka konyol. Dua cara. Ye Chen berbicara lagi, suaranya bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Pertama, mengalahkan diri sendiri, aku meninggalkanmu sendirian. Kedua, lepaskan senjata kami dan patuhi kami. Jika kita menjatuhkan senjata, akan lebih cepat mati. Di tempat, seorang lelaki tua dengan darah di punggungnya mendengus. Penatua berpikir bahwa Anda bisa hidup lebih lama tanpa menjatuhkan senjata. Ye Chen menyeringai, untuk hal-hal seperti itu, saya selalu berbicara dan berbicara. Jika Anda masih bersumpah setia kepada sekte Zeng Yang, maka saya tidak ada cara lain, tidak lebih dari buang-buang waktu. Tetapi jika Anda mengikuti saya berjanji atas nama dan Seng bahwa saya memiliki 2 kali lipat kemuliaan yang Anda miliki di sekte Zeng Yang. Bukankah kamu membunuh kami? Tanya seseorang. Aku punya hutang dan hutang, aku masih bisa mengatakannya dengan jelas. Ye Chen tersenyum lagi. Hidup dan matimu, aku akan jamin itu. Jining Xuang, yang diam, membuka matanya, memandangi pasukannya yang tidak terikat ketika dia adalah master dari Aula Divisi ke-9. Dia membutuhkan seseorang untuk memulai awal yang baik. Kita kembali. Segera, seorang lelaki setengah baya dengan baju besi menundukkan kepalanya yang sombong, memasukkan pedang berlumuran darah ke tanah, dan beku itu tinggi, tetapi seberapa kejam perang itu, siapa yang tidak mau hidup? Selain itu, yang paling penting adalah bahwa mereka melihat harapan dari Ye Chen. Manakah dari orang-orang yang bisa berdiri di sini bukan visioner? Ye Chen dapat menyatukan begitu banyak kekuatan besar dalam waktu yang singkat, tetapi tidak hanya karena kekuatannya sombong, yang paling penting adalah ia memiliki semangat kaisar, dan bahkan gadis-gadis mereka telah menyerah. Apakah mereka masih harus setia kepada Zeng Yang? Dibandingkan dengan sekte Zeng Yang yang kejam, Ye Chen di depannya mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Membalik, mari balik. Ketika orang pertama meninggalkan senjata, reaksi berantai dipicu. Ini adalah pemandangan yang sangat besar. Bahkan jika sisa-sisa sekte Zeng Yang dikalahkan, setidaknya ada kekuatan dari 4 aula angkatan darat, dan pada saat yang sama mereka menjatuhkan senjata, pemandangan yang spektakuler. Secara alami, tidak semua dari mereka dengan tulus menyerah, dan ada juga yang bermasalah dengan air berlumpur, yang mengatakan bahwa mereka telah menyerahkan diri dengan sia-sia, dengan harapan bahwa mereka akan kembali ke sekte Zeng Yang lagi di masa depan. Ye Chen tidak repot-repot mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini sekarang, dan dia secara alami tahu bahwa banyak dari mereka bermasalah dengan ikan. Lagi pula, ada terlalu banyak orang, dan semuanya tulus dan tulus. Itu tidak realistis. Dia perlu waktu untuk mengidentifikasi mereka. Debu dan salju merah Ren Huang lebih baik daripada dia. Melihat sisa-sisa Zeng Yang Zong meninggalkan senjata mereka, leluhur Tianzong merasa lega. Hari ini memang panen raya. Kekuatan dari keempat aula telah dikompilasi. Ini cukup untuk menjadi layak bagi 3 keluarga Sangguan. Dengan kekuatan baru ini, kekuatan mereka akan kembali melonjak. Chapter 817. Pertempuran besar berakhir hanya 1 jam sebelum dan sesudah. Meskipun pertempuran datang dengan cepat dan berakhir dengan cepat, pemandangan di antara langit dan bumi masih mengerikan. Hampir 100 mil dari bumi diwarnai merah, tulang belulangnya adalah gunung, dan langit malam yang gelap juga ditutupi dengan lapisan tebal. Kerudung merah. Masih ada siluet hitam di bawah langit, satu demi satu, seperti karpet hitam, menutupi seluruh negeri, termasuk tentara kuning, tentara Heng Yue, tentara Qing Yun, dan keluarga-keluarga. Kekuatan hampir 4 aula Zeng Yang Zong sangat besar. Pada saat ini, Zeng Yang Zong Qiang, yang telah menjatuhkan senjatanya, sedang berbaris untuk pergi. Meskipun dia tampak kesepian, dia tidak depresi seperti yang dia kira. Layak dikonfirmasikan bahwa ketika masing-masing dari mereka pergi, mereka akan melihat lebih dalam pada Jining Xuang dan Ye Chen. Pasangan pecinta masa lalu ini dulu adalah sekte Zeng Yang. Sekarang mereka lihat di sini. Perasaan indah lainnya, khususnya untuk Ye Chen, bahkan orang paling bodoh pun dapat melihat pada saat ini bahwa pasukan biksu besar yang mengepung mereka hari ini semua mendengarkan perintah Ye Chen, dan mereka tidak bisa membayangkan apa jenis cara ini dalam waktu singkat. Di dalam, hal terpenting tentang menyatukan begitu banyak kekuatan adalah untuk menghindari mata dan telinga kuartet. Ini adalah hal yang paling mengejutkan. Berjalan bersama, banyak penatua Zeng Yang Zong menghela nafas apa yang dilakukan para penguasa Zeng Yang Zong dalam gelap. Ye Chen diusir dan Jining Xuang dipaksa pergi.
Kedua Tianjiao yang arogan dengan demikian ditinggalkan oleh Zhongmen, membuat mereka tidak kedinginan. Kekuatan Four House. Terlalu mudah untuk datang ke sini. Di sini, menyaksikan Zheng Yang Zongqiang yang sedang antri untuk pergi, banyak orang tua dari Heng Yue dan Yan Huang menghela nafas. Itu tidak mudah. Situ Longshan menggaruk janggutnya, Zheng Yang Zongjun seperti ular. Kami baru saja memukulnya. Kalau tidak, kami tidak bisa dengan mudah mengumpulkan pasukan biksu yang begitu besar. Ini kebenaran. Sangguan Xuanzong menarik napas dalam-dalam. Jika kita tidak berkonsentrasi menghancurkan Lord of the 9 Istana Zheng Yang dan membuat pasukan Zheng Yang menjadi pasir yang longgar, aku takut pertempuran masih berlangsung pada saat ini. Itu terletak pada Tuan 9 Istana Zheng Yang. Ngomong-ngomong, kami menang, dan kami meraih kemenangan besar. Banyak lelaki tua tertawa, dan tidak lupa melirik Jining Xuang, tidak jauh. Kompilasi ini begitu lancar, dia berkontribusi. Saya harus mengatakan bahwa dia bisa bergabung dengan kami, itu benar-benar mengejutkan saya, bagaimana tepatnya Ye Chen melakukannya. Ada yang ingin dikatakan, beberapa ratus hari sehari. Jangan membuat masalah, persahabatan di antara kita tidak bersalah. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menggoda biji-biji, menyebabkan sekelompok orang tua membenci. Kami luar biasa, mari kita bunuh Zheng Yang secara langsung. Selama percakapan, leluhur keluarga Su membuka mulutnya, memandang berkeliling ke orang-orang tua, dan akhirnya mengarahkan pandangan pada Ye Chen. Apa idenya? Tidak bisa menunggu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan memandang Zheng Yang Zongqiang yang masih dalam antrean untuk pergi. Kata-kata itu penuh makna. Meskipun mereka berkomitmen, mereka tidak berarti mereka akan mengikuti kita dengan sukarela. Sekali malam ini berkelahi dengan Sekte Zheng Yang, sulit untuk memastikan bahwa mereka tidak menikam pedang di belakang. Kekuatan dari 4 istana, kekuatan yang sangat besar, jika ini adalah masalah di belakang, pemandangan bisa tak terbayangkan. Jadi, kita perlu waktu untuk mencerna pasukan biarawan ini, Zhong Jiang mengerang. Tidak butuh waktu lama, 3 hari sudah cukup. Ye Chen tersenyum. 3 hari sudah cukup, dan sudah waktunya bagi Pangeran Huang untuk pergi. Bi Anda membisikkan senyum. 3 hari sudah cukup bagi keluarga Ouyang, keluarga Muyun, keluarga Nangong dan Danceng untuk memobilisasi pasukan selatan. Ye Chen berkata, matanya masih berkedip dengan syok yang tajam, itu kemudian merupakan pertempuran yang sangat menentukan. Itu yang dikatakannya. Aku takut Zheng Yang sudah mendengar berita malam ini. Situ Longshan mencubit janggutnya. Begitu mereka siap, mereka akan kehilangan lebih banyak daripada yang bisa mereka lakukan. Mungkin mereka mencoba mencari cara untuk melarikan diri pada saat ini. Bagaimana jika itu di seluruh dunia dan akan lebih sulit untuk menangkap mereka lagi? Mereka lebih baik keluar. Ye Chen tersenyum. Dalam 8.000 mil dari Zheng Yang kita semua adalah manusia. Ada 9 garis pertahanan, dan susunan transportasi dalam jarak 800.000 mil juga berada di tangan kita. Sangat mudah untuk lepas kendali. Ternyata kamu sudah punya rencana. Banyak orang tua memandang Ye Chen dengan penuh arti. Bersiaplah untuk hujan. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Kalau begitu tunggu 3 hari lagi dan pulang. Dengan mengatakan itu, banyak orang tua tertawa dan membuang jubah mereka dan menuju ke Heng Yue Song. Dengan kekuatan besar mereka, pasukan kuartet juga mulai mundur. 60% dari kekuatan tempur mereka masing-masing mundur ke aula Zheng Yang Jiudian yang sudah diduduki, membentuk tren mengelilingi markas besar Zheng Yang. Melihat King Yun, jangan membuat kesalahan pada saat kritis. Melihat pasukan mundur, Ye Chen menepuk bahu Zhou Ao. Hari ini Zhou Ao, mengenakan baju besi, sama seperti dia, cukup memerintah. King Yun akan memegang kendali dalam waktu, dan sarana bukanlah ketangguhan umum. Aku sangat bisa diandalkan dalam melakukan sesuatu. Sambil tersenyum, Zhou Ao tidak lupa untuk melihat Jining Xuang tidak jauh. Kamu sedikit takut. Tidakkah kamu lihat, itu membuatku takut. Lauki, Lauki. Ye Chen dengan penuh arti meluruskan kerahnya, dan dia harus mengangkat langkahnya. Broter Ye. Tepat setelah langkah itu jatuh, suara Zhou Ao terdengar di belakangnya. Apakah ada hal lain? Ye Chen menoleh tanpa sadar dan memandang Zhou Ao dengan ragu. Kamu mengatakan sebelumnya, mungkin ada hari perpisahan lagi antara Yue Qi dan aku, ini adalah hal yang nyata. Warna lelucon di wajah Zhou Ao telah menghilang, dan dia menatap Ye Chen dengan cemas. Aku akan memberimu jawaban yang akurat ketika Zheng Zheng Sekte diletakkan. Ye Chen tersenyum, karena dia tidak berani menentukan apakah Dacu mandiri seperti yang dikatakan Gusu. Dia ingin menentukan apakah ini benar atau salah. Anda harus mendapatkan Taiksu Gulong terlebih dahulu. Aku menunggu jawabanmu. Zhou Ao menarik nafas panjang. Ye Chen tersenyum, tidak berbicara lagi, dan mengangkat kakinya ke langit, seperti pelangi dewa di langit. Di belakang mereka, Chu Linger, Xuan Nu, dan Bi Yu juga mengikuti mereka. Bahkan Jining Xuang menggerakkan langkahnya. Layak disebutkan bahwa sebelum mereka pergi, mereka melirik Zhou yang berdiri di sana dengan tenang.
Bangga, aku tidak menyangka dia masih menjadi kasih sayang. Chu Linger tidak bisa menahan nafas selama penerbangan. Yue Chisun, berbicara, aku juga punya hubungan dengannya. Biyu berbisik, perbaikannya biasa-biasa saja, tetapi sangat gigih. Yang pasti, dia juga merupakan garis keturunan khusus. Sangguan Hanyu menyela, mendengarkan kata-katanya, seolah-olah dia telah melihat Yue Chikaoru sebelumnya, dan tahu lebih dari Biyu. Sayang sekali, Sangguan Yuer menyesali, semoga para pecinta dunia akhirnya bisa menjadi tanggungan. Setelah kamu kembali, kamu masih perlu bantuan lebih banyak. Ketika para gadis berbicara, Ye Chen memandang Jining Xuang di sisinya. Paling tidak 20% dari mereka yang termasuk dalam koleksi itu mengandung hantu. Yakinlah, aku tidak akan berhati lembut. Jining Xuang sedikit membuka bibirnya, dengan sedikit nada acuh tak acuh, semua orang yang mengancam kesatuan Nanchu, aku akan melambaikan pedang pembunuh Xuan Ling tanpa ragu-ragu. Dengan ucapan ini, Chu Linger yang berada di sisi samping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit, dan mata mereka menatap tubuh Jining Xuang secara tidak sadar. Sekarang Jining Xuang membuat mereka merasa aneh, dan mereka sedikit seperti Jining Xuang dalam ingatan mereka. Tidak sama, dia menjadi agak berdarah dingin. Aku berkata, aku akan melakukan yang jahat. Ye Chen tersenyum, kamu hanya perlu mencari tahu orang-orang itu dan menyerahkan sisanya kepadaku. Aku juga mengatakan bahwa untuk kemakmuran dunia, aku juga akan menanggung penghinaan keabadian. Jining Xuang berkata lagi, nadanya bahkan lebih acuh, dan dia berkata bahwa dia harus mengambil langkah pertama, seperti pelangi cantik di langit. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Melihat Jining Xuang jauh, Sangguan Yuer menatap Ye Chen tiba-tiba. Tidak ada, Ye Chen tersenyum, menatap Jining Xuang, yang perlahan menghilang ke matanya, dan ada cahaya yang dalam di matanya. Malam itu gelap dan angin suram. Pada saat ini, ada kabut di aula utama Zeng Yangzong, ratusan orang berdiri, tetapi semua wajah tampak suram. Berita tentang perang King Yunzong datang kembali. Tentara Zeng Yangzong dikalahkan. Aula utama dari 9 hal sepenuhnya dihancurkan dan seluruh pasukan aula Neter dimusnahkan. Yang membuat mereka paling marah adalah bahwa hampir 4 aula Zeng Yangzong sudah termasuk. Bajingan, bajingan, Cheng Kun di tengah aula seperti singa liar, dengan raungan seperti raungan gemuruh, dan wajah yang terlihat seperti hantu. Itu di luar dugaan, Yin berkata dengan dingin, King Yun, Heng Yue, Sangguan, Dongfang, Situ, Bei Chen, dan Simen dipersatukan bersama, kita tidak tahu. Hanya dalam 1 tahun, bagaimana Ye Chen mempromosikan begitu banyak pasukan untuk bersatu. Bagaimana tepatnya Ye Chen melakukannya? Wajah leluhur Zeng Yang jelek dan menakutkan. Aku sudah makan ini untuk pertama kalinya sejak berdirinya sekolah Zeng Yang. Kerugian besar, dan Jining Xuang, bahkan bergabung dengan mereka, itu benar-benar keji. Seorang penatua di atas panggung membuat marah. Sekarang tampaknya pasukan kedua kuil Zeng Yang Sekte hilang di Dongyue tanpa alasan, dan itu tidak dapat dipisahkan dari mereka. Kekuatan sebesar itu cukup bagi Tuhan untuk menghancurkan 2 kuil kita tanpa menyadarinya. Grand Palace ke-9 saya di Zeng Yangzong juga ditangkap, dan sekarang kita benar-benar terisolasi. Itu salah perhitungan, kebisingan. Ketika semua orang berbicara, suara megah dan dingin menembus aula, dan Fa Wang, yang mengenakan jubah ungu, muncul, sangat aneh, dan tubuhnya berubah dari ilusi menjadi padat, seperti proyeksi. Firaun, melihat penampilan Raja Wang, orang-orang di kuil memberi hormat satu persatu. Ini hanya sekelompok orang kulit hitam, Falun Leng bersenandung, suaranya dingin dan sunyi, membawa keagungan yang tidak dapat diubah. Sejak persatuan, saya akan menyelamatkan mereka satu persatu. Chapter 818. Menjelang fajar, tentara yang kembali dari medan perang kembali ke Heng Yuezong. Tentu saja, semuanya belum berakhir. Segera setelah kembali ke Heng Yuezong, pasukan Zeng Yangzong yang tergabung terisolasi, dan suasananya sangat menyedihkan dan tegang. Segera, Jining Xuang datang, dan banyak dari orang kuat Zeng Yangzong dibawa pergi. Kenapa tangkap aku? Kenapa tangkap aku? Segera, ada suara mendesis dengan amarah, Ye Chen, ini janjimu kepada kami. Jining Xuang, ini jaminanmu untuk kami. Ye Chen dan Jining Xuang menutup mata terhadap lolongan ini. Mengenai hal ini, Zeng Yangzong Qiang yang belum diambil tahu dengan baik. Pasukan dari Aula 4, sepasukan besar biksu, bagaimana mungkin tidak ada orang yang menyentuh ikan di air berlumpur, jika mereka juga akan disaring lapis demi lapis untuk mengecualikan mereka yang memiliki spekulasi. Karena jumlah yang besar, itu tidak benar-benar selesai sampai subuh keesokan harinya. Sekte Zeng Yang ditangkap tidak kembali ke yang kuat. Meskipun hati Ye Chen sudah dingin, ia masih memiliki sedikit belas kasih di hatinya dan tidak membunuh orang-orang itu. Sebaliknya, ia menghapuskan kultivasi dan keinginan mereka diam-diam mengirim dunia fana untuk berjuang sendiri. Konspirasi Anda mengejutkan saya. Melihat Zeng Yang Zongjun yang tersisa, Hong Chen Sui melirik Ye Chen dengan tulus.
Aku hanya cawan kedelai. Ye Chen mengangkat bahu sambil tersenyum, dan berkata Jining Suang, yang masih tidak lupa memberi isyarat Hong Chen dan Sue untuk melihat jauh, pahlawan sesungguhnya adalah keindahan itu. Saya maksudkan ini. Hong Chen Sue tertawa kecil, bukan sesuatu yang biasa dilakukan orang biasa untuk merekrut bekas musuh ke dalam kamp mereka. Kecil. Ye Chen tersenyum, perlahan berbalik, berjalan menuju Yun Feng, dan kemudian kata-kata dia kembali, pasukan yang tersisa dari Zheng Yang Zong ditugaskan untuk Anda. Anda harus mengerti bagaimana mengalokasikan, saya tidak ingin mereka akan berkumpul bersama dalam pemberontakan. Kamu benar-benar menghitung. Melihat Ye Chen pergi, Hong Chen Sue tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Ye Chen, yang telah sibuk selama sehari dan 2 malam, memiliki waktu yang jarang untuk bersantai dan berbaring di kursi malas, bergetar sangat berirama. Kemarilah, antri, jangan khawatir. Segera, rengekan berbunyi, dan si Tunan, si Ye Yun, dan si Yong Er memimpin sekelompok orang, dan mereka benar-benar berbaris. Bukan hanya mereka, tetapi Liu Yi, Ni Feng, Namong Yue, Ling Xiao, Xiao Xiang, semua datang, tetapi mereka tidak omong kosong seperti si Yong Er. Dibandingkan dengan pelacur itu, mereka serius. Sudah, saya harus mengatakan bahwa setelah perang, mereka benar-benar berbeda. Terutama si Ye Yun dan mereka, meskipun mereka tampaknya tidak disetel, mereka memiliki sedikit lebih mati lemas di tulang mereka, yang merupakan temperamen hanya setelah baptisan perang. Sangat jarang setiap orang memiliki waktu luang, 2 gelas. Ye Chen berguling dan melompat keluar, mengeluarkan anggur yang dibuat khusus untuk ratusan altar sekaligus. Jika kamu minum, kami juga akan datang. Di sisi lain, kedua peri, Sangguan Yuer dan Luosi, secara sadar bergabung. Bahkan Sangguan Hanyu, Suan Nu, dan Biyu, yang selalu tidak senang, datang. Kecantikan, mari kita melihatmu pada pandangan pertama, aku akan membawamu untuk menikmati bulan. Si Ye Yun, yang sudah memegang anggur, datang ke Sangguan Yuer, dan dia sangat sopan, seperti seorang pria yang sederhana dan sopan, tetapi lihatlah untuk sepasang mata ungu dan biru, dia merasa sangat lucu. Jangan pergi, Sangguan Yuer baru saja memegang anggur dan minum, Ye Chen berkata, kau tua dan buruk. Jangan membuat masalah, aku pria yang baik. Baiklah, Sangguan Yuer tampak tidak setuju. Dermaga kecil yang gemuk, mengapa kamu begitu gemuk? Di sini, Luosi memandang si Yong Er dengan 2 mata besar yang berkedip-kedip, dan berkata bahwa dia tidak lupa mengulurkan tangan kecilnya untuk menyodok si Yong Er 2 kali, bersebelahan. Daging berlemak, kamu tidak bisa mengobrol seperti ini. Sangat mudah untuk dikalahkan ketika kamu keluar. Si Yong Er memeluk botol anggur tanpa wajah dan kulit, mengatakan dia tidak lupa untuk menaburkan beberapa tonik afrodisiak ke dalamnya. Banting, hanya untuk mengatakan, tepuk tangan datang dari sisi lain. Ketika semua orang menatapnya, si Tunan sudah meletakkan karakter besar di tanah. Adapun orang yang menembak, ternyata adalah Sangguan Hanyu. Si Tunan, apakah kamu berani? Di sini, Sangguan Yuer telah mengayunkan lengannya di lengan bajunya, dan si Tunan dikejutkan oleh tanah sebelum dia bangkit. Buat tanganmu murah, berani menyentuh adikku. Aku berkata, bagaimana dengan mantan pacarmu? Di sini, Huo Teng memeluk sebotol anggur di satu tangan dan melirik si Tunan, yang sedang mendengkur, sebelum mendorong Ye Chen ke samping. Tuhan tahu, Ye Chen mengangkat bahu. Aku dengar dia terlihat cantik. Huo Teng pindah ke sisi Ye Chen, dan kemudian mengerutkan kening dan mengangkat matanya. Ekspresinya lebih tidak penting dan tidak signifikan. Jujur, kamu tidak bangun. Meskipun suaranya kecil, tetapi kata-katanya keluar, dan seluruh lingkaran mata orang-orang bersatu. Mereka adalah sepasang mata gosip, menatap langsung ke Ye Chen. Itu cerita yang panjang. Ye Chen minum minuman yang masih, dan berkata dengan ekspresi muram, itu adalah malam yang gelap dengan angin kencang. Aku berjalan dengan pisau babi dengan berani. Saya sarankan, mari kita potong produk ini dan potonglah. Mendengarkan omong kosong Ye Chen, si Ye Yun telah mengambil pedangnya Zanlu, dan berkata dia tidak akan lupa untuk mengambil napas lega, dan kemudian menggunakan pakaiannya. Lengan baju itu diseka dengan keras. Akasia tersebar keluar dari oven. Ye Chen tenang, dan Fu Shaolin memiliki sekeranjang akasia berserakan, hampir membuat si Ye Yun takut. Bukan hanya dia, sudut-sudut Si Yong Er dan Huo Teng juga bergerak-gerak. Malam itu, karena hal ini, mereka hampir tidak menyiksa mereka sampai mati, terutama Tang Ruxuan, tetapi juga memerah dan menjepit Si Yong Er. Adegan berikutnya sangat hangat, anggur Ye Chen sangat kuat. Semua orang menggantung dan mabuk, dan sekarang mereka semua dapat mengangkat langit. Berbicara tentang masa lalu mereka benar-benar emosional. 1000. Di tengah malam, Ye Chen menyelesaikan kemabukan, dan menatap sosok lelaki mabuk itu. Dia tidak bisa menahan senyum, dan menuju hutan bambu kecil Jining Suang. Di kejauhan, dia melihat bayi harimau yang menari dengan tongkat besi hitam, dan tahu Jining Suang yang bermain melawannya.
Dia begitu luar biasa gigih, Rao adalah darah agung keras suci, wajahnya agak pucat, dan darahnya menetes. Yang terpenting, Ye Chen juga melihat apa yang ada di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Moon Shadow Seven Star Ring berbobot beberapa ribu pound. Tidak melihat lagi, Jining Xuang bersandar di bawah pagar, menginjak batu dengan satu kaki, dan memegang termos pinggul di tangannya. Temperamennya cantik dan posturnya anggun. Perlu disebutkan bahwa cahaya bulan jejak kemerahan di pipi yang indah itu sangat menawan. Aku berkata, bukankah kamu terlalu keras padanya? Ye Chen berjalan perlahan, melirik Hua, dan mengarahkan pandangannya pada Jining Xuang, menghela nafas, aku tidak terlalu keras padanya tahun itu. Di bawah tekanan, Anda dapat membangkitkan kekuatan potensial. Apakah Anda tidak mengerti ini? Jining Xuang membuka bibirnya sedikit, masih meminum roh dengan tenang. Memahami, Ye Chen menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan memasukkan tusuk gigi ke mulutnya, karena kamu adalah tuannya, aku tidak akan mengganggu cara melatih. Katakan saja sesuatu. Jining Xuang menyesap anggur. Aku ingin mendapatkanmu. Ye Chen membuka mulutnya, tapi itu adalah 4 kata ini. Tunggu sebentar. Ye Chengan terbatuk, dan kemudian hatinya pindah ke dunia jauh di bawah tanah Zeng Yang Song. Setelah mendapatkan perintah dari Avatar, ia segera berdiri dan menemukan posisi yang sangat baik, sisi kebocoran yang mendominasi melepas celananya, dan kemudian sisi yang dominan bocor seorang pria besar dan meledak di Taiksu Gulong. Sialan, omelan Taiksu Gulong terdengar segera. Kamu jalang, kamu layak mendapatkan meterai. Suara kesadaran Ye Chen mengutuk, dia berani memastikan, jika Gulong yang terlalu tua ada di sebelahnya sekarang, dia tidak akan mengatakan apa-apa, dan menendang Gulong yang terlalu tua. Di sini, ekspresi Jining Xuang tetap tidak berubah, mengetahui bahwa kalimat yang baru saja disebutkan tidak diucapkan oleh Ye Chen, jadi tentu saja dia tidak peduli. Segera, Ye Chen memblokir hubungannya dengan Taiksu Gulong, dan kemudian dia batuk dan menatap Jining Xuang, sebenarnya, tidak masalah jika aku selalu mencarimu, aku hanya ingin memberimu darah. Kenapa? Bukankah kamu akan membuatku pingsan kali ini? Jining Xuang melirik Ye Chen, sepertinya berpikir untuk pingsan oleh Ye Chen malam itu. Itu salah paham, aku ingin darah roh misterius, dan mengembalikan darah Ekaristi. Jining Xuang langsung menyela kata-kata Ye Chen, dan tidak ingin mendengarkan Ye Chen. Mudah, Ye Chen bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung mengondensasi darah Ekaristi. Dia masih sangat malu dengan darah roh misterius, karena darahnya bisa mengandung ketabahan para dewa yang sombong. Jining Xuang juga sederhana, langsung memadatkan sinar darah roh misterius dan memukul Ye Chen. Di udara, darah Ekaristi emas dan darah roh misterius 3 warna sangat luar biasa cemerlang. Tentu saja, pada saat ini, hal-hal aneh terjadi. Darah Ekaristi dan darah roh misterius diselesaikan sendiri dalam tembakan terbang, dan kemudian terjalin di bawah tatapan bingung Ye Chen dan Jining Xuang. Sebuah bola, tiba-tiba, mekar cahaya menyilaukan, kekuatan misterius dan aneh berkembang biak, dan ruang berosilasi berdesir dengan lapisan, dan ada penglihatan di sisi darah, termasuk suara dada Otian. Hah! Tiba-tiba, darah menyatu terbang seolah-olah mereka adalah pelangi di langit. Melihat ini, Ye Chen dan Jining Xuang saling melirik, dan sedikit mengerutkan kening, lalu bangkit dan mengejar darah menuju masa darah. Hah! Pada saat ini, Dong Huang Taixin, yang bermeditasi di Tianxuanmen, tidak bisa tidak membuka matanya dan mengorbankan tangannya untuk menghadirkan tirai air langit ajaib. Adegan yang muncul di tirai air adalah gambar Ye Chen dan Jining Xuang mengikuti darah. Apa situasinya? Selain itu, Fuya memandang Huan Tian Suimu dengan takjub. Kaisar memanggil. Dong Huang Taixin tersenyum tulus. Kaisar, Fuya kaget, menatap Dong Huang Taixin dengan matanya yang lurus, Tuhan berkata. Di Jian Xuan Yuan, Chapter 819. Hah, di atas langit imajiner, bola darah yang menyelimuti Shen Hui melewati langit, kecepatannya sangat cepat, dan sebuah lengkungan yang indah digambar di bawah langit berbintang. Di belakangnya, Ye Chen, seperti pelangi ilahi emas, Jining Xuang, diikuti sebagai sensia 3 warna. Tinggalkan aku. Pada saat berikutnya, kecepatan Ye Chen melonjak, 1 langkah lebih dari ribuan kaki, tangan emas menyapu langit, dan menangkap darah. Tentu saja, darah itu tampaknya memiliki kerohanian, dan lolos dari jari-jarinya, penjara segel Jining Xuang tidak punya waktu untuk dilemparkan, dan itu berkedip. Apa situasinya? Ye Chen mengutuk diam-diam, darahnya naik, dan dia mengejarnya lagi. Dia tidak tertekan oleh darah Ekaristi dan darah roh misterius, tetapi aneh dan diam-diam mengungkapkan ini, yang membuatnya penasaran. Dari samping, Jining Xuang juga sama. Pertukaran darah yang baik ternyata sangat aneh, dan darah setelah fusi begitu aneh sehingga dia tidak bisa mengetahuinya. Dengan cara ini, keduanya mengejar lebih dari 8.000 mil sebelum dan sesudah, dan saya tidak menghentikan darah. Tuan Naga, dengan tak berdaya, Ye Chen mulai memanggil Taiksu Gulong lagi. Pergi, segera,
Kutukan Tai Sugulong terdengar di lautan Tuhannya, dan Su masih merasa terganggu oleh darah anjing yang disemprot dengan air seni sebelumnya. Adikmu, kaulah yang pertama. Ye Chen tidak melakukannya lagi. Kalau begitu, apa kau mengencingi kepalaku? Mata Tai Sugulong penuh garis-garis hitam, dan ada nyala api bermekaran di mata naga besar itu. Akan menyenangkan tanpa masalah di kepalamu. Ye Chen menarik telinganya. Sekarang, kamu mengadu aku sekali, aku akan meninggalkanmu sendirian untuk sementara waktu, kami berdua beres. Ye Chen terbatuk, ini masalah sepele memanggilmu untuk bertanya padamu, setelah aku bergabung dengan darah Jining Suang, itu terbang. Sekarang, pencuri itu berlari kencang, bukan, apakah mereka berdua masih mengejar ini? Wen Yan berkata bahwa Tai Sugulong, yang akan meledak lagi, mengedipkan matanya, apalagi. Berbicara, naga kuno Taiksu menghubungkan penglihatan Ye Chen, matanya menatap darah yang masih terbang di depannya, dan bergumam, darah tubuh kuno-kuno dan tubuh misterius dicampur. Ini tidak mengejutkan, tetapi melahirkan kecerdasan spiritual. Apa artinya? Apakah itu? Memikirkan hal ini, mata Tai Sugulong tiba-tiba sok, bukan karena melarikan diri, tetapi ada sesuatu yang menyerukannya. Long Ye, apa kau mengerti? Di sini, Ye Chen buru-buru mengejar darah sambil bertanya dengan bingung. Nak, kejar, kejar setelah mati, tujuannya pasti punya barang-barang antik. Segera, Tai Sugulong menghela nafas, dan nadanya menggembirakan, dan napasnya terengah-engah, sepertinya sangat bersemangat. Jika tidak ada penjara segel, dia mungkin telah melompat keluar. Anti harta, Ye Chen mengangkat alisnya dan tanpa sadar melirik naga kuno yang terlalu samar. Ini lebih menggerakkan daripada yang dia bayangkan, dan dia lebih bersemangat daripada yang kudengar sebelumnya. Apa itu? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu apa itu, tapi pasti ada hubungannya dengan Kaisar Suanyuan. Tai Sugulong menghela nafas. Kaisar Suanyuan. Ye Chen mendengar getaran besar di dalam hatinya. Dia dikenal sebagai kaisar paling kuat di antara 130 Kaisar Suan Huang. Dia sudah mendengarnya sejak lama, dan sangat mengejutkan mendengarnya sekarang. Satu kaisar, itu adalah agung. Garis keturunan tubuh Kaisar Suanyuan adalah kombinasi dari tubuh kuno-kuno dan tubuh misterius, dan sekarang darah suci tubuhmu dan garis darah misterius Jining Suang menyatu secara kebetulan, sepertinya menyentuh semacam keberadaan, bukan berarti darah keluar, tapi ada makhluk kuat yang memanggilnya. Dacu masih memiliki harta yang berkaitan dengan Kaisar Suanyuan, Ye Chen bergumam. Anak laki-laki, kamu harus mendapatkan harta itu. Tai Sugulong berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Suanyuan mengguncang kuno dan modern, tetapi semua yang menyentuhnya benar-benar menentang langit. Itu harus dilakukan. Ye Chen tidak perlu mengatakan terlalu banyak, Ye Chen juga telah membakar Jing Yuan, dan telah meningkatkan kecepatannya dengan tajam pada level, seperti Mang Dewa Emas, melewati langit dalam sekejap. Di belakangnya, Jining Suang juga membakar udara, meskipun tidak secepat Ye Chen, tetapi tidak secepat. Dengan cara ini, mereka bertiga mengejar dan melarikan diri, sehingga langit malam dihiasi dengan 3 warna yang indah. Di sini juga, Tai Sugulong menatapnya dengan cahaya redup di matanya, penuh makna yang dalam. Darcu, Anda benar-benar tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Negeri ini, berapa banyak rahasia yang disembunyikan di sini. Berhenti. Saya tidak tahu kapan Ye Chen yang terbang di langit tiba-tiba menghentikan tubuhnya, dan Jining Suang, yang 1 atau 2 detik lebih lambat darinya, juga menghentikan tubuhnya. Pada saat ini, mereka berdua menatap sedikit ke depan, mereka berada ribuan kaki jauhnya di depan mereka. Itu adalah lautan awan, kabur dan psikedelik. Aneh, tampaknya muncul, seolah-olah tidak ada dunia merah. Ini memberi orang perasaan seperti mimpi. Adapun darah mereka bercampur, mereka bergegas ke lautan awan yang aneh ini di detik terakhir. Tempat apa ini? Jining Suang sedikit mengernyit, matanya menatap Ye Chen. Aku tidak tahu, kata Ye Chen, membuka mata 6 dewa, menatap lautan awan di luar Qiansang. Dia menemukan bahwa lautan awan hampir tak berujung, Rao adalah kesadaran dan penglihatannya, dan jauh dari ujung, atau ada kekuatan misterius yang menghalangi kesadaran dan penglihatannya. Melihatnya, Ye Chen perlahan-lahan menyipitkan mata kirinya, karena dia melihat gambar aneh, dia melihat lautan darah, melihat guntur, melihat gunung dan sungai, melihat aula istana, menonton untuk peri menari, saya melihat negeri dongeng yang mulia, saya melihat. Tentu saja, salah satu dewa yang menyilaukan menghilang dan menghilang ketika dia pergi untuk melihatnya lagi. Gambar berubah lagi, dan gambar-gambar aneh terjalin, setiap kali berbeda, seperti trik. Fantasi. Ye Chen sedikit mengernyit. Aku punya firasat, Jining Suang mengerutkan keningnya. Aku juga. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan murid Xianlun yang belum pulih berkumpul sangat dekat, fokus pada satu titik, dan menatap Yun Hai lagi. Kali ini, dia menyodok lapisan awan dan kabut dan melihat lebih dalam. Hol, samar-samar, dia mendengar raungan binatang buas itu, dan melihat gambar ajaib, di mana ada keanehan, kecerahan menyilaukan, dan suara jalan dan langit terjalin.
Ada beberapa binatang buas yang tidak nyata, oh tidak, lebih tepatnya, 4 binatang buas besar, naga-naga berputar-putar, Phoenix mendesis, macan putih meraung, dan Suan Wutuolu, mengamuk di lautan awan yang bergejolak. Bawa saya, Ye Chen mengeluarkan suara samar, seberkas darah tumpah dari sudut mata kirinya, dan murid-murid Xianlun yang berkonsentrasi hampir tersingkir lagi, dan pedang melayang muncul di matanya, itu tidak secerah yang dia kira. Wandao, semuanya tampak begitu biasa dan sederhana. Hah, di tempat, Ye Chen menyemprot keluar, menendang mundur 4 atau 5 langkah sebelum setengah berlutut di tanah, dan Xianlunyan jatuh ke kebutaan pada saat yang sama. Hah, pada saat yang sama, jalur bintang yang jauh dari Beicu juga menyemburkan darah, dan ia terbang dari langit, yang ditanam dari atas langit. Hah. Selanjutnya, avatar terakhir Ye Chen yang tinggal di Zhengyangzong berubah menjadi abu terbang, dan avatar terakhir di padang pasir juga berubah menjadi ketiadaan pada saat yang sama. Tidak hanya itu, naga kuno Taiksu jauh dari dunia bawah tanah Zhengyang Sekte, tubuh jiwa naga kuno Taiksu yang besar bergetar, kekuatan jiwa agung itu banyak terselesaikan dalam sekejap. Di sini, Ye Chen mengerang kesakitan, menutupi mata kirinya dengan telapak tangannya, dan samar-samar terlihat bahwa ada darah hitam meluap di jahitan jari-jarinya, dan bentuknya bahkan lebih menakutkan. Tubuh Ekaristi juga menjadi berdarah, dan esensi dan vitalitas dalam tubuh juga diselesaikan oleh kekuatan aneh. Melihat ini, Jining Xuang bergegas maju. Adegan mendadak ini membuat wajahnya pucat seketika. Jangan sentuh aku. Ye Chen menggeram, darah terus mengalir dari mulutnya, tubuh suci itu terus-menerus pecah, darah emas menyembur keluar, dan dia menjadi manusia darah. Namun, kata-katanya terlambat, karena tangan giok Jining Xuang sudah ada di pundaknya, dan dia ingin membantunya memperbaiki bekas luka. Tentu saja, dia baru saja menyentuh tubuh Ye Chen dan diguncang oleh kekuatan tak terlihat yang meluap dari Ye Chen. Rao adalah latihan dan kekuatannya, dan lengan gioknya juga kabur oleh daging yang terluka. Menekan saya, Ye Chen meraung, memanggil Chaos God Ding, melayang di atas kepalanya, dan udara kekacauan jatuh seperti air terjun. Dia menggunakan senjata sihirnya sendiri untuk menekan dirinya sendiri. Pada titik ini, tubuhnya berhenti gemetar, dan kemudian kekuatan aneh yang tak terlihat tetapi misterius dan kuat perlahan menghilang. Langit dan bumi, pada saat ini, jatuh ke dalam kedamaian seperti kematian. Di depan lautan awan yang aneh, Ye Chen ditekan oleh dewa kekacauan dan jatuh pingsan, Jining Xuang, yang terguncang 3 atau 5 kaki, berdiri malu dan berjalan. Chaos God Ding menjaga dirinya sendiri dan mengisolasinya dari Ye Chen. Tampaknya ini spiritual, sepertinya menjaga Ye Chen, dan dia tidak ingin Jining Xuang terluka karena dia dekat dengan Ye Chen. Apa yang terjadi? Jining Xuang tampak pucat dan menggerakkan matanya ke lautan awan yang jauhnya ribuan kaki. Lautan awan yang tampak seperti mimpi dan lautan awan yang seperti mimpi itu tampak seperti jurang, hanya melihat sekilas, ada perasaan tertelan. Di sini, Taiksu Gulong mengangkat kepala naganya dengan keras, tetapi matanya buta, dan kekuatan jiwa naga masih berantakan. Pedang Suan Yuan. Taiksu Gulong tampak agak terdistorsi kesakitan, dan tampak tidak percaya pada ketidakpercayaannya. Kata-katanya bergetar, di Jian Xuan, di Dachu. Melihat pemandangan ini, Kaisar Timur yang jauh di aula Tianxuanmen tidak bisa menahan nafas, tampaknya memiliki 6 mata dari roda peri kadang-kadang bukan hal yang baik. Melihat apa yang tidak boleh dilihat, itu akan hancur. Ini harga darah. Yu Xianxian dan pedang Suan Yuan sama-sama ada di Dachu. Selain itu, dia memandang Dong Huang Taixin dengan ekspresi bergetar. Ya Tuhan, berapa banyak tentara besar yang tersembunyi di tanah ini. Jangan tanya, bisik Dong Huang Taixin, ini bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Lautan awan itu, salah satu dari 5 tempat terlarang di Dachu, Laut Ajaib. Chapter 820. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di kedalaman pegunungan, Ye Chenjing duduk di sana dengan kaki bersilang, tetapi masih dalam keadaan pingsan, pucat seperti kertas, dan seluruh tubuh ditutupi dengan bekas luka, yang tidak bisa sembuh untuk waktu yang lama. Di seberangnya, Jining Xuang, yang juga duduk di sana, terus-menerus menyampaikan kekuatan roh misterius untuknya. Saya tidak tahu kapan tubuh Ye Chen bergetar, seberkas darah tumpah dari sudut mulutnya, dan penampilannya masih menyakitkan, suaranya serak dan kering, di mana ini? Long Mengshan, Jining Xuang berbisik. Ini sangat besar kali ini. Ye Chen dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Apa yang kamu lihat? Jining Xuang memandang Ye Chen dengan cemberut. Pedang. Jining Xuang sedikit mengernyit, hanya sekilas akan melukaimu seperti ini. Itu bukan pedang biasa. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dengan rasa takut dalam nadanya. Bentuk pedang, dia masih ingat yang baru dan biasa, tetapi itu memberi orang semacam tekanan. Dia tahu betul bahwa dia terluka oleh pedang, dan semuanya mengejutkannya. Ini ada hubungannya dengan Kaisar Suan Yuan. Ini benar-benar sombong. Ye Chen bergumam,
Meskipun matanya tertutup, dia tidak bisa menahan diri menghadap ke arah laut fantasi, karena dia melirik ke arah pedang miliknya. Baik Klon dan Taiksu Gulong telah terlibat. Kalau begitu, lukamu. Saat Ye Chen mengerang, Jining Xuang menatapnya ragu-ragu. Mata untuk sementara buta, 6 mata abadi tidak dapat digunakan untuk waktu yang singkat, jiwa telah rusak parah, kesadaran telah kehilangan persepsi tentang dunia luar, dan segala sesuatu yang lain baik-baik saja. Ye Chen berdiri perlahan, berkata dalam sebuah kalimat, sinar darah tumpah dari sudut mulut lagi. Dapat terbang dengan udara, ini adalah wilayah pengaruh Zheng Yangzong. Lebih baik kembali sebelumnya. Dengan enggan, kata Ye Chen, melangkah ke langit virtual, tetapi tidak cukup kekuatan, dan tubuhnya masih bergetar. Melihat ini, Jining Xuang buru-buru mengangkat tumitnya. Tentu saja, dia baru saja menginjak kekosongan, alisnya berkerut tajam, karena dia menemukan bahwa ruang kosong di sisi Ye Chen bengkok, dan pusaran berdarah muncul, dan cakar yang tajam menonjol keluar. Targetnya adalah Ye Chen, yang rumit. Masalahnya adalah, Ye Chen, yang kehilangan kesadarannya, bahkan tidak menyadarinya. Hah! Jining Xuang langsung menembak dan memotong pedang yang tiada taranya. Di tempat, cakar Senran yang meraih Ye Chen dipotong, dan masih ada percikan darah hitam. Segera, Jining Xuang mengorbankan tubuh Tao Sanxing, melindungi Ye Chen di tengah. Selama periode itu, dia terus menatap Ye Chen dengan cemberut, dan terus berbisik di dalam hatinya, aku tidak melihat serangan menyelinap yang jelas, seberapa parah kesadaran jiwanya menderita. Di sini, saya merasa bahwa Ye Chen yang berbentuk aneh telah keluar dan mengeluarkan pedang Cixiao, dan mengumpulkan kesadaran dengan sangat dekat. Saya berharap saya bisa merasakan situasi di sekitarnya sedikit, tetapi usahanya sia-sia, dan kesadaran telah runtuh sebelum berkumpul. Pada saat ini, dia seperti orang buta, dikelilingi oleh kegelapan. Seseorang menyerang kita, meskipun dia tidak bisa merasakan perubahan di atmosfer sekitarnya, Ye Chen meningkatkan kewaspadaannya ke tingkat tertinggi. Bukan manusia, Jining Xuang mengerang. Bukan manusia, Ye Chen mengerutkan kening, setan itu. Baceng, Jining Xuang mengangguk sedikit. Tubuh kuno sunyi dan tubuh misterius benar-benar ditakdirkan untuk panen bumper hari ini. Begitu kata-kata Jining Xuang jatuh, suara keheningan sekarat terdengar di langit dan bumi. Nada juga membawa drama dan kegembiraan. Hal utama adalah kata-kata seperti itu tampaknya membuat frustasi jika mereka membawa suara sihir. Segera, ada sebuah mahakarya di langit, raungan gemuruh, dan awan gelap tebal muncul, menutupi langit dan sungai, bergolak seperti sungai, naga hitam melayang di antara mereka, meludah guntur dan kilat, dan sepasang mata naga berlumuran darah sebesar tangki anggur, berkedip haus darah mempesona. Rusak. Jining Xuang akhirnya mencetak dengan satu tangan dan mendengus dingin. Tiba-tiba, langit dan bumi kembali ke Qingming, dan semuanya tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ilusi Anda tidak berguna bagi saya, ayolah. Jining Xuang tampak acuh tak acuh, menatap satu sisi tanpa menyipitkan mata, seolah-olah ia bisa melihat sosok yang tersembunyi di dalam melalui kekosongan. Tubuh Xuanling, aku benar-benar membenci kamu. Jenis lain dari suara lucu dan dingin. Suara itu tidak jatuh, dan kekosongan itu tercabik-cabik. Seorang pria berjaket hitam keluar, dengan tanduk naga, dihantui oleh iblis gelap, dan permukaan tubuh juga memiliki sinar cahaya. Masih ada rangan naga pada dirinya. Naga iblis. Ye Chen tampak bermartabat sejenak, meskipun dia merasakan atmosfer di sekitarnya, tetapi aura kuat lawan yang unik, dia masih bisa merasa sangat jelas, kekuatannya tidak di bawah senior yang kesepian dan bangga. Dari samping, wajah Jining Xuang sedikit jelek. Jika Ye Chen tidak terluka, mereka berdua bergabung, secara alami mereka tidak takut pada naga iblis, tapi sekarang Ye Chen agak sulit untuk terbang di udara, apalagi untuk bertarung melawannya. Yah, kondisi Lord Yan Huang sepertinya tidak terlalu bagus. Setan naga memandang Ye Chen yang dijaga oleh Jining Xuang dan dua Taos dengan penuh minat. Sepertinya kamu tahu banyak. Ye Chen mencibir. Apakah kamu membuat langkah besar tadi malam? Apakah kamu benar-benar berpikir aku buta? Yao Long menunjukkan dua baris gigi putih. Aku sudah menatapmu begitu lama. Memang benar bahwa Kaisar layak. Karena kamu tahu identitasku, apa kamu mencari kesenangan? Ye Chen mencibir lagi. Kamu sepertinya tidak menyadari situasinya. Naga iblis datang perlahan, dan merasakan tanduk naganya dengan nyaman. Jangan lupa bahwa ini adalah wilayah pengaruh Sekte Zhengyang. Kamu yakin bisa mendukung kedatangan bala bantuan? Benar. Petik 2. Feng Shenjue. Salah satu tembakan Jining Xuang tahu segera, dia seperti angin, hampir tidak ada bayangan, serangan tunggal pedang Feng Shen bergerak besar dengan kekuatan menembus lubang destruktif untuk memaksa naga monster pergi. Seorang Taois berani menghentikanku. Naga iblis mendengus tiba-tiba, mengangkat tangannya tiba-tiba, memegang pedang pembunuh Jining Xuang tanpa memihak, dan kemudian iblis itu berjuang. Jining Xuang Tao terkejut di tempat. Dalam konfrontasi sesaat ini, Jining Xuang dan Jining Xuang sudah menjaga Ye Chen dan berjalan menjauh.
Kemana harus pergi? Naga iblis mendengus dingin, dan menghantam kaki kabut iblis dan darah. Hanya sekuntum bunga. Jining Xuang berkata bahwa dia segera menggunakan misteri fantasi. Misteri itu baik, tapi jalanmu jauh dari sempurna. Naga iblis itu minum dengan keras, mematahkan ilusi tubuh Jining Xuang di tempat, dan kemudian mengangkat tubuh Jining Xuang dengan satu telapak tangan, dan kemudian menunjuk ke daun dengan jari di kepalanya. Chen menembak. Melihat ini, Jining Xuang hendak memblokir. Biarkan aku datang. Ye Chen mengangkat tangannya dengan keras, melawan balik dengan luka parah, dan melakukan misteri Gua Taiksu, memindahkan jari itu ke lubang hitam di angkasa, yang juga dia bayar dengan harga pahit. Biarkan saja. Naga iblis melangkah keluar dari ketinggian 1000 kaki, cakar naga besar menutupi langit, dihancurkan oleh langit. Bawa dia pergi. Jining Xuang segera memerintahkan tubuh Tao, lalu melangkah ke langit, pedang yang tiada bandingannya, memotong cakar naga besar, membalikkan tangannya selama 9 hari, dan cetakan abadi menempel pada naga iblis. Kamu masih jauh? Naga monster menghancurkan Jiutian Xuanling Seal dengan satu pukulan, dan tulisan di tangannya muncul, membentuk rantai besi rune, kusut seperti Jining Xuang. Melihat ini, Jining Xuang menyapu tangannya dan mengeluarkan piano utama, dan tangan batu giok dengan cepat bergerak, tetapi semua rantai besi yang terjerat diselesaikan oleh suara piano tanpa bayangan. Patung cacing. Naga iblis tertawa seperti hantu, membunuhnya seperti hantu, mengabaikan kecapi Jining Xuang, dengan satu jari menyentuh hati Jining Xuang. Jining Xuang tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi alisnya dipenuhi dengan kemuliaan para dewa, dan pedang pembunuh dewa ditembak seperti dewa. Kamu, tampilan naga iblis berubah, tampaknya dia tidak mengharapkan Jining Xuang untuk memberinya tangan seperti itu, dan dia masih merupakan serangan jiwa yang sombong. Dia sombong, dan dipukul di tempat. Naga monster mendengus tiba-tiba, matanya menghitam, raw adalah kemampuan kultivasinya, dan tidak mudah bagi para dewa untuk menghadapinya. Pada saat ini, Jining Xuang secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk bernafas, ini masih serangan tunggal dan trik yang bagus untuk angin. Lubang pedang menembus dada naga iblis dan memutar telapak tangannya lagi, dia hampir memotong lengan naga iblis. Naga monster itu meraung, Jining Xuang mundur dengan satu telapak tangan, dia sangat marah satu sama lain, dan puncak kekuatan pertempuran pecah, paksaan yang kuat membuat Jining Xuang berbicara berubah warna. Dia jelas bukan lawan dari naga monster. Ini adalah pertempuran untuk perbaikan. Penindasan kekuatan mutlak. Aku akan membuatmu lebih baik daripada mati. Dengan raungan, naga iblis itu mengangkat tangannya dan mendorong keluar lautan darah kabut iblis, untuk menelan Jining Xuang. Jining Xuang menyeka darah di sudut mulutnya, memanggil lautan roh misterius, dan memblokir lautan darah kabut iblis. Boom, bang, bang. Selama pertempuran antara keduanya, ada raungan langit virtual yang jauh. Ye Chen dan Jining Xuang, yang dibawa pergi, juga menghadapi musuh yang kuat. Mereka semua adalah setan, dan yang paling lemah semuanya berada di ke-9 yang kosong. Berat, ada juga surga semu. Kamu tertegun. Ye Chen mengutuk diam-diam. Itu benar-benar buruk selama bertahun-tahun, tetapi dia menghadapi perubahan ini dalam kondisi terlemahnya. Pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan itu adalah perang, bahkan melarikan diri dari Yukong adalah masalah. Tangkap itu hidup-hidup. Alam setan langit-langit menunjukkan senyum sengit dan mendekati Ye Chen. Jining Xuang mengatakan bahwa dia segera mengirim pedang, menghalangi alam setan langit. Tangkap dia, tanah kuasi setan itu memperingatkan Jining Xuang, dan memerintahkan. Mendengar bahwa iblis kuat lainnya telah bergegas ke Ye Chen. Dengan gebrakan, Ye Chen mengorbankan Chaos God Ding untuk melindungi tubuhnya, tetapi karena tuannya, Chaos God Ding tampak sangat tidak stabil dan goyah. Tripod yang bagus. Mata selebritas iblis bersinar dengan ganas, dan dia segera menemukan kekacauan-kekacauan yang ditangkap oleh Ye Chen. Sedangkan yang lain, mereka masing-masing mengorbankan rantai besi hitam dingin, mengunci tangan dan kaki Ye Chen. Di penjara di atas langit, Ye Chen. Di kejauhan, Jining Xuang ingin membunuh dan menyelamatkan, tetapi dihalangi oleh naga iblis. Tubuh Jining Xuang ingin membantu, tetapi dihentikan oleh ranah kuasi langit iblis. Ye Chen menyemburkan darah di tempat itu. Rantai yang menguncinya sangat aneh. Dia bahkan melahap spermanya, dan memblokir dan hanya. Bahkan Xian Huo dan Tian Lei dipenjara di dalamnya. Ibunya, Ye Chen mengertakkan giginya dan memarahinya. Jika dia pernah berada di masa lalu, burung-burung gagak kecil di alam kosong ini akan mampu bertarung melawan banyak dari mereka. Saat ini, itu benar-benar sebuah sungai dan seekor harimau, dan pinggang ditindas oleh seekor anjing. Chapter 821. Melihat penjara Ye Chen tidak dapat bergerak, orang-orang kuat dari klan iblis tersenyum dengan sikap kasar, semua orang mengatakan bahwa kekuatan tempur Ye Chen tidak ada bandingannya. Anda dapat melihatnya hari ini, dan Anda tidak setolol legenda. Ye Chen mengabaikan ironi orang-orang itu. Dia dengan rajin memandang Jining Xuang, sisi lain langit, dan Jining Xuang, yang tidak jauh, mereka semua tertekan dan tidak ada kesempatan untuk membantunya.
Anda harus mengandalkan diri sendiri. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, pikirannya bergerak cepat, dan semakin kritis saat itu, semakin tenang dia. Jing Yuan yang luar biasa. Ketika Ye Chen diam, kekuatan suku iblis menunjukkan warna yang menyenangkan, melahap ekaristar Ye Chen melalui rantai besi, semua orang sangat menyenangkan. Dalam waktu singkat, ekspresi Ye Chen berubah pucat dan napasnya cepat menurun. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, dia akan ditelan menjadi mayat dalam waktu 1/4 jam. Ini panen bumper hari ini. Suku monster itu mengungkapkan 2 baris gigi putih, dan warna serakah melintas di setiap mata, melahap esensi Ye Chen bahkan lebih gila. Tentu saja, sama seperti mereka mabuk dengan keindahan kenikmatan, Ye Chen menggigil sedikit, dan kekosongan di mana dia berada tiba-tiba meledak, dan ruang kosong meledak dengan itu. Hah! Monster yang kuat mengerutkan kening, menatap Ye Chen sejenak, karena mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa melahap sperma Ye Chen. Seberapa besar kamu menelan aku, kamu harus mengembalikanku. Ye Chen berkata, masih memejamkan matanya, suaranya dingin, agung, dan bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Kata-kata itu jatuh, berpusat pada seluruh tubuhnya, membentuk pusaran itu dengan cepat bergerak, dan terus-menerus menjadi besar, yang paling penting adalah membawa kekuatan menelan yang kuat. Segera, setan-setan itu dihitamkan, karena mereka menemukan bahwa alih-alih menelan sperma dari Ye Chen, mereka tidak dapat ditelan oleh Ye Chen. Itu melahap keajaiban surga. Seorang klan iblis tiba-tiba menghela nafas dengan keras, memotong rantai tangan di tempat, dan dengan cepat mundur, karena takut ditelan oleh sihir-sihir yang melahap. Kemana harus pergi? Ye Chen mendengus tiba-tiba, mengangkat tangannya tiba-tiba, menunjuk ke arah klan iblis yang kuat, seorang Gatman yang tak tertandingi yang membawa kekuatan menghancurkan dan menerobos lubang untuk memaksanya menembak. Hah! Saat darah berceceran, peti suku monster itu dikeluarkan dari gua darah di tempat. Hati-hati, dia cocok dengan surga dan bumi. Suku monster tertegun sejenak, menatap tajam ke Ye Chen. Tidak heran itu tiba-tiba berubah seperti seseorang. Kuat yang tersisa dari suku monster bersenandung, masing-masing menempati posisi yang berbeda, mengelilingi Ye Chen. Melihat Ye Chen lagi, dia berdiri seperti patung dan tetap tak bergerak, tapi napasnya menjadi tidak pasti, kadang kuat, kadang lemah, kadang muncul, dan kadang menghilang. Seperti kata klan iblis yang kuat, dia menyamai dunia pada saat kritis, dan dia sangat lemah, mengandalkan kekuatan dunia, kalau tidak, dia tidak akan mengalahkan klan iblis dengan satu pukulan. Itu cocok ke langit dan bumi untuk pertama kalinya, dan itu terasa sangat indah. Ye Chen memutar lehernya dengan sangat nyaman. Meskipun kondisi fisiknya masih buruk, dia bisa memanipulasi kekuatan langit dan bumi. Seal dia, monster kuat dari kuartet semua minum dan berakhir dengan segel yang sama. Tentu saja, Ye Chen lebih cepat dari mereka, tangannya tiba-tiba patah bersama, dan segelnya dengan cepat dicetak. Kandang surga dan bumi. Dengan kesembronoannya, dunia menjadi stagnan, udara berhenti mengalir, angin berhembus sepoi-sepoi, dan dedaunan membeku di udara, semuanya tampak di penjara saat ini. Lihatlah lagi monster-monster, yang masing-masing menjaga pergerakan segel, tetapi gerakan itu tetap di sana, karena mereka di penjara dan tidak bisa bergerak. Hah! Naga monster yang bertarung melawan Jining Xuang melihat pemandangan dari kejauhan, dan alisnya tidak bisa menahan kerut, kekuatan surga dan bumi. Dengan mengatakan itu, dia akan memusnahkan dan mengikat orang kuat klan iblis untuk melepaskan penjara surga dan kurungan penjara bumi. Lawanmu adalah aku, Jining Xuang, yang merasa malu, langsung menghalanginya di depannya, memanggil 9 cermin Mystic Heavens, dan berubah menjadi seorang pria di cermin. Di sisi lain, dunia kuasi langit dari suku iblis adalah sama, dan diblokir oleh tubuh Jining Xuang di kekosongan lain. Hah, 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 Ye Chen, di sini, telah menghancurkan cincin pembunuhan. Dengan berkah dari langit dan bumi, tubuhnya menjadi sangat aneh. Setiap kali dia menghilang untuk muncul, akan ada iblis yang kuat. Bajingan, alam kuasi celestial klan Yao sangat marah, dan Jining Xuang membuka tubuhnya dengan satu telapak tangan, dan kemudian segel rahasia tiba-tiba menekan Ye Chen. Ye Chen mendengus, tidak pernah mundur, dan mengembangkan rahasia langit dan bumi di tangannya. Dia meninju langit dan menghancurkan segel yang hancur di langit. Rao adalah alam setan langit-langit iblis. Melangkah mundur selusin kaki. Namun, Ye Chen juga membayar banyak uang untuk ini, meskipun dia cocok dengan dunia, kondisi fisiknya buruk, terus terang, kekuatan dunia yang dia gunakan adalah kekuatan eksternal. Begitu dia terkena, dia juga akan kemudian menderita serangan teror. Sebaliknya, alam kuasi langit iblis, meski terguncang kembali, masih penuh vitalitas dan darah, dan momentumnya terus meningkat. Jika pertempuran ini benar-benar sulit, kekalahan terakhir adalah dia Ye Chen. Untungnya, tubuh Jining Xuang masih bisa bekerja sama dengannya, dan keduanya telah bergabung untuk menentukan hasilnya. Pergi dan selamatkan para prajurit. Ye Chen menawarkan sinar api abadi dan menerobos ke langit. Kemana harus pergi? Klan iblis mendengus dingin, lalu mengeluarkan tangan besarnya dan meraih sinar peri-peri.
Melihat ini, dia tiba-tiba memotongnya dan memotong tangan ilusi dari alam setan langit-langit. Di sisi lain, Jining Xuang berkata, tanpa menggunakan metode rahasia tabu, alam setan langit-langit dipaksa untuk mundur di tempat. Tubuh seorang Tao, cari kematian. Wajah suku monster itu ganas, membuka mulutnya untuk meludahkan pedang pembunuh, menggulung roh iblis, dan langsung menuju tubuh Taois Jining Xuang untuk membunuh. Jangan bertarung keras. Melihat tubuh Jining Xuang mencoba untuk melawan teknik rahasia yang kuat, Ye Chen buru-buru mentransmisikan suara. Strategi alternatif, mencoba untuk menangkapnya secara kebetulan, serahkan sisanya padaku. Mendengar itu, Jining Xuang membanting satu sisi menjauh dari pedang pembunuh dari alam setan langit, lalu melintas kembali dengan cepat. Alam iblis langit iblis tampak tertegun, dan terbang dalam sekejap. Namun, pada saat ini, langit dan bumi meraung, dan lintian yang berdenyut-denyut besar datang, dan alam semi-setan iblis yang tidak dapat diandalkan ditekan di tempat untuk sementara waktu. Setelah memegang bentuknya, ia ditekan oleh peta Suantian 9 hari. Itu harus tertegun lagi. Feng Shenjue, Jining Xuang berkata bahwa dia seperti tiupan angin, dan satu serangan Feng Shenjue menembus dada surga setan semu. Satu pedang adalah satu. Ye Chen juga tidak diam, Wandao Jianmang langsung bersatu, dan lubang darah mencuat dari balik surga kuasi setan. Ah! Deru alam setan langit-langit mengguncang langit dan benda-benda, memukul penindasan Chaos Gadding dan peta Kyushu Suantian, dan kemudian membunuh pedang menyapu sebuah lingkaran, dan pada saat yang sama mengejutkan Ye Chen dan Jining Xuang. Hanya sekuntum bunga, Jining Xuang yang terbelakang mengatakan bahwa dia segera menggunakan fantasi misterius itu, dan lengah, alam setan semu langit diseret ke ilusi di tempat. Sekarang, Ye Chen memanggil guntur api abadi langit, busur dewa api abadi, guntur panah guntur, busur itu seperti bulan purnama, panah menyentuh langit, panah dewa guntur gelap menghantui api abadi di bawah malam. Itu bahkan lebih cerah. Hancurkan aku. Di sini, alam setan langit-langit menerobos ilusi dengan kuat, tetapi sebelum tindakan apapun diambil, ia berlari ke Thunder God Arrow di wajahnya, tiba-tiba berubah warna, dan di antara cahaya dan batu api, ia menarik mundur dengan tiba-tiba. Jiu Tian Xuanling, terlarang. Jining Xuang, yang mendapat reaksi keras dari pikiran, mengatakan bahwa kekuatan terakhir dari pertarungan itu adalah dengan menggunakan metode rahasia pemenjaraan. Keadaan semu setan iblis yang baru saja menarik kembali, tubuhnya stagnan di tempat. Tidak. Mata Yao Zhu Zuntianjing menonjol, dan murid menyusut seukuran ujung jarum, penuh ketakutan. Hah! Dengan cipratan darah, tengkorak surga semu setan ditembak di tempat, dan seluruh tubuh meledak menjadi kehampaan. Hah! Terlepas dari perintahnya, Jining Xuang berkata, batas waktunya juga telah tiba, tapi syukurlah, dia membantu Ye Chen untuk menghancurkan dunia kuasi langit suku setan sebelum menghilang. Chapter 822. Hah! Memadamkan alam setan langit-langit, Ye Chen menghela napas lega dan buru-buru melihat ke arah Jining Xuang dan perang naga iblis. Di sana, karena perang antara keduanya, langit dan bumi di sisi itu menjadi mengerikan, sinar keheningan melayang, lautan roh-roh misterius dan lautan darah iblis berkelahi, dan pertempuran itu mengejutkan. Namun, samar-samar terlihat bahwa Jining Xuang berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Rao adalah dia yang memiliki banyak misteri dan Rao adalah ketahanan sombong dari Protoss, tetapi dia masih dipukuli oleh naga iblis. Melihat ini, Ye Chen buru-buru memanggil dengan perasaan Tuhan, mundur. Mendengar itu, Jining Xuang Lingtian menepuknya dengan satu telapak tangan, lalu dengan cepat mundur. Hari ini, tidak ada yang bisa pergi. Naga iblis mendengus, terlihat mengerikan dan mengerikan. Bagaimana mungkin dia tidak marah karena senioritas dan kultivasinya? Di tempat, ia menghancurkan cetakan telapak tangan Jining Xuang dengan satu pukulan, lalu bergerak selangkah dan mengejar Jining Xuang. Kulit sapi berhembus besar dan dengan hati-hati meniup dirinya ke langit. Di sini, Ye Chen mencibir, sudah menarik busurnya seperti bulan purnama, dan tiba-tiba menembakkan panah guntur. Targetnya adalah naga iblis, tujuannya adalah untuk menutupi mundurnya Jining Xuang. Rusak, naga iblis sangat kuat, menggesekkan satu tangan, menghancurkan panah dewa guntur Ye Chen. Namun, pada saat ini, Jining Xuang dan Ye Chen sudah berada di tempat yang sama, dan kemudian mereka berlari tanpa memalingkan kepala. Mereka harus lari. Naga iblis di belakang dan setan semu surga yang baru saja dipenggal tidak setingkat, bahkan jika itu adalah Ye Chen dalam kondisi puncak dan Jining Xuang dalam kondisi puncak, mereka tidak pernah bergabung dengan naga iblis bersama-sama, apalagi Ye Chen sekarang bahkan 30% dari kekuatan tempur tidak dapat diberikan, dan Jining Xuang telah banyak menderita. Tinggal, segera, raungan bergetar di langit, dan naga iblis berguling dengan roh pembunuh yang mengerikan, dan iblis yang mengepul ki dan darah melonjak, menggulung dan menghancurkan langit, seolah menelan Ye Chen dan Jining Xuang. Jika kamu melanjutkan dengan cara ini, cepat atau lambat kamu akan ditekan. Jining Xuang menyeka darah di sudut mulutnya, dan memandang darah dan darah cemberut yang melonjak di belakangnya dengan tatapan serius.
Itu juga harus mendukung kedatangan bala bantuan. Ye Chen berkata, meraih tangan batu giok Jining Suang, aku berada dalam kondisi yang sesuai dengan langit dan bumi. Aku bertanya-tanya apakah kamu dan vitalitasku dapat membantu kamu juga menyesuaikan diri dengan langit dan bumi. Jika aku cocok dengan langit dan bumi, aku memiliki kekuatan untuk melawan pengadilan dengannya, tetapi hal ini tergantung pada kekayaan dan ingin cocok, itu tidak mudah. Jining Suang berbisik, meskipun dia berkata, dia masih mencoba yang terbaik untuk menangkapnya. Jejak langit dan bumi, sungguh omong kosong. Ye Chen memiliki keinginan untuk memarahi ibunya. Dia buruk tetapi cocok dengan dunia, tetapi tampaknya tidak berguna. Karena alasan fisiknya, bahkan jika itu sesuai dengan dunia, itu masih jauh dari memenuhi kebutuhannya. Beberapa kekuatan tempur, belum lagi mereka menghadapi naga iblis yang kesepian dan sombong. Sebaliknya, ia berharap Jining Suang yang cocok dengan dunia saat ini, meskipun Jining Suang telah terluka serius, tetapi masih memiliki kekuatan tempur, jika ia cocok dengan dunia, ia dapat memiliki kekuatan untuk menyaingi naga iblis. Tapi faktanya tidak memuaskan. Kekuatan langit dan bumi ditugaskan untuk Ye Chen, seorang yang ditinggalkan dalam waktu singkat, sehingga keduanya berada dalam keadaan sisa darah, apa yang harus diambil melawan naga monster yang kuat. Setan, ketika wajah keduanya jelek, naga iblis menggunakan kekuatan magis yang besar, dan banyak misteri berkumpul bersama, seperti Shenmang mendekati Ye Chen dan Jining Suang. Terlalu kosong. Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan melakukan misteri keluarga Taiksu Gulong, dan pusaran hitam instan muncul. Tentu saja, tepat ketika jari Shenmang hendak melakukan kontak dengan pusaran hitam, itu bahkan terbelah menjadi dua, masing-masing melewati lubang Taiksu. Sialan, Ye Chen dimarahi, tidak pernah berpikir bahwa naga iblis akan mengikutinya seperti ini. Di antara kilatan cahaya, dia mengeluarkan pedang Tianjian dan melindungi Jining Suang di belakangnya. Pound, pound, kedua Shenmangs memukul pedang Tianjian tanpa pandang bulu, membuat suara yang jelas. Ye Chen terkejut terbang di tempat, dan bahkan Jining Suang yang ada di belakangnya tidak selamat. Boom, di tempat itu, puncak gunung langsung runtuh oleh kedua pria itu. Penindasan, naga iblis tiba dalam satu langkah, dan sebuah pagoda perak terbang keluar dari alis, dengan cepat menjadi besar, dipenuhi dengan iblis perak Qi, dan setiap untai sangat berat, memiliki kekuatan menelan yang kuat, dan Jining Suang dan Ye yang baru saja goyah baru bangun. Chen tidak menanggapi, jadi dia dimasukkan ke dalam pagoda perak. Dibutuhkan harga untuk terlibat dalam hal-hal dengan Lao Su. Tepat setelah dibawa masuk, Ye Chen mengeluarkan cambuk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menabrak pagoda perak dengan keras. Pound, ham, suara tabrakan logam sangat tajam, dan pagoda perak berdengung, karena itu adalah artefak takdir, dan karena kekuatan jiwa terhubung, lautan Dewa Naga Iblis berdengung segera, dan matanya menghitam. Hanya dalam saat yang singkat, Jining Suang memecahkan pengekangan pagoda perak dengan pedang, dan keduanya yang baru saja diambil berlari keluar lagi. Kamu layak dikutuk. Naga iblis yang bereaksi meledak menjadi amarah, tersapu oleh gas iblis yang berputar. Tuhan, Tuhan, Ye Chen dan Jining Suang berbisik ringan, mereka menggunakan misteri yang sama, dan mereka semua adalah misteri terhadap jiwa. Saat ini, di negara mereka, sihir magis yang dapat menyebabkan beberapa kerusakan pada naga iblis, mungkin hanya ada dewa. Namun, bagaimana mungkin naga iblis yang pernah menderita kerugian sekali lagi dibodohi untuk kedua kalinya tanpa menunggu Dewa Shenmang untuk menembak ke lautan Tuhannya, itu dihancurkan oleh telapak tangannya. Produk ini benar-benar binatang buas. Ye Chen menyapu darah yang keluar dari sudut mulutnya, dan berbalik dan berlari. Itu bahkan lebih menakutkan daripada yang kita duga. Jining Suang tidak lambat, tetapi kondisinya tidak jauh lebih baik. Wajahnya pucat seperti kertas, napasnya menjadi bergelombang, dan bahkan ketahanan yang mendominasi dari tubuh misterius itu agak tidak konsisten sudah waktunya. Keduanya baru saja berjalan 100 kaki, dan mereka mendengar naga memekakkan telinga merintih di belakang mereka. Ye Chen melirik kembali ke bawah sadar, dan matanya melebar di tempat. Ini, pria besar. Ketika Ye Chen menelan, itu adalah naga mengerang lain. Ya, naga iblis berubah kembali ke tubuh, tetapi itu adalah naga emas gelap, yang berukuran ratusan kaki. Sisik naga bersinar dengan monster emas gelap. Seluruh tubuh naga penuh dengan roh iblis dan naga. Terlalu kuat, bahkan suara napas seperti deru guru, dan tubuh besar itu menghancurkan langit ketiadaan. Terlalu larangan naga virtual, Ye Chen segera melemparkan teknik tabu, mencoba menjebaknya selama 1 atau 2 detik sebelum serangan naga. Jiutian Xuanling dilarang. Jining Suang juga melakukan hal yang sama, mengeluarkan hukum penjara rahasia. Ketika naga iblis meraung, tubuh naga besar tiba-tiba melayang, mengganggu dunia. Ye Chen Taiksu Longban dan Jining Suang's Jiutian Xuanling Ban rusak di tempat. Wan Jian Chaozong, formasi terbang Phoenix Pedang, berbentuk mantap,
Kedua pria itu melambaikan pedang terlepas dari urutannya, tiba-tiba mengacu pada tubuh naga besar dari naga iblis, pendekar pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit, yang masing-masing tidak tertandingi, dan jumlahnya tidak dapat diperkirakan. Pound 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 pound. Segera, suara tabrakan logam terdengar satu demi satu. Apa yang membuat Ye Chen dan Jining Suang tak berdaya adalah bahwa serangan mereka gagal menghancurkan pertahanan naga iblis sama sekali, hanya sedikit percikan yang digosok di tubuhnya. Hah! Naga iblis berdengung dengan dingin seperti Lei Zhen, dua cakar naga yang dijelajahi Ling Tian, dan menangkap Ye Chen dan Jining Suang masing-masing. Ini adalah pertandingan besar. Digenggam oleh cakar naga, Ye Chen tidak bisa bergerak sama sekali. Seluruh tubuh kekuatan spiritualnya ditekan kembali ke Dan Hai. Dia yakin bahwa jika naga iblis itu akan mati, dia akan hancur dalam penerbangan di tempat. Abu-abu, Jining Suang di sisi lain tidak jauh lebih baik, dan seluruh orang di penjara, tidak bisa bergerak sama sekali. Sudah lama kukatakan bahwa hari ini ditakdirkan untuk menjadi panenan. Naga iblis itu tersenyum gegabah, dan mata naga yang ganas itu masih bersinar dengan keganasan dan kesedihan. Tentu saja, begitu kata-katanya jatuh, dunia berdengung dan bergetar. Hah, hah, hah. Lalu ada suara dering bel besar, yang tidak lambat atau lambat, sangat berirama, panjangnya panjang, nadanya tebal, suaranya terjalin dengan suara, dan memiliki esensi jalan. Dong Huang Song. Setan naga tiba-tiba mendongak, menatap satu sisi dengan mematikan. Ada bel besar mengambang di langit, besar dan berat, sederhana dan alami, dikelilingi oleh rune emas, terjalin dengan suara langit. Senjata ajaib. Ye Chen juga melihatnya, dengan ekspresi terkejut, karena lonceng besar itu adalah senjata sihir asli, dan itu bukan senjata sihir biasa, dan Dharma Kaisar masih melekat padanya. Itu dia. Di sisi lain, Jining Suang bergumam, dan cahaya dari mata yang indah ditempatkan pada seorang pemuda berpakaian polos di bawah jam besar. Dia menggantung jam besar, langkah demi langkah, langkah-langkahnya stabil, tidak ketat lambat, setiap langkah tampaknya menginjak Tao Yun yang misterius. Kamu, Ye Chen? Tapi itu tatapan sembrono, memandang ke sisi lain dengan matanya yang bersinar, matanya tertuju pada pemuda itu, seolah-olah dia telah melihatnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.